Persekongkolan antar pejabat dan pengusaha kaya adalah hal lumrah dalam dunia politik. Sudah menjadi rahasia umum jika pejabat dan para konglomerat punya hubungan yang harmonis, sebuah simbiosis mutualisme yang bermuara pada satu hilir, yaitu uang dan kekuasaan. Dan hal ini berlaku dan terjadi di Kalimantan Selatan. Selamat datang di MD Universe, Jarik Oligarki Sang Haji. Secara garis besar, saat ini ada 3 raja lokal yang menguasai sumber daya alam Kalimantan Selatan, yaitu Zeni Mahdi alias Haji Ijai, Muhammad Hatta alias Haji Ciut, dan Andi Syamsuddin Arsad alias Haji Isam. Kekuasaan mereka dibagi menjadi 2 blok, yaitu Banua Anam dan Tanah Bumbu. Banua Anam dikuasai oleh Haji Ijai dan adiknya Haji Ciut. Wilayah kekuasaannya mencakup Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, dan Tabalong. Sedangkan Andi Syamsuddin alias Haji Isam menguasai daerah Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, Banjar, dan Kota Baru. Sisanya adalah konglomerat, raja tambang dan haji batubara lain yang juga punya perusahaan besar di Kalimantan Selatan. Di luar itu, masih ada beberapa nama perusahaan besar yang memiliki izin tambang di Kalsel, seperti PT Adaro Energy, PT Arutmin Indonesia, PT Total Orbit Prestasi, dan Hasnur Group. PT Adaro Energy adalah perusahaan yang menambang batubara di wilayah Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan, serta di Kalimantan Tengah dengan luas konsesi sekitar 31.000 hektar. PT Bumi Resources, salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia milik Abu Rizal Bakri, punya anak perusahaan yang menambang di Kalimantan Selatan, seperti PT Arutmin Indonesia yang mengoperasikan sekitar 70.000 hektar konsesi tambang di 3 kabupaten, yaitu Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Kota Baru. PT Total Orbit Prestasi, anak perusahaan Oso Group milik Osman Sabtaodang, juga menguasai konsesi seluas 65.000 hektar di Barito Utara dan 649 hektar di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Hasnur Group, perusahaan raksasa yang didirikan oleh Haji Abdul Somad Sulaiman alias Haji Leman, punya 2 anak perusahaan yaitu PT Energi Batubara Lestari dan PT Bumi Rantau Energi yang menambang di Rantau, Kalimantan Selatan. Haji Ciut dan kakaknya Haji Ijai adalah pengusaha batubara sukses dari Binuang, Kalimantan Selatan. Haji Ciut punya perusahaan PT Gunung Mulia Binuang yang bergerak di bidang tambang batubara. Selain itu, ia juga pemilik perusahaan PT Harapan Binuang Motor. Anaknya yang bernama Muhammad Prayuda alias Haji Yuda, selain menjadi seorang pembalap, ternyata juga menjadi komisaris di PT Bumi Mulia Dikdaya, sebuah perusahaan kontraktor tambang. Kakak kandung Haji Ciut, Haji Ijai, memimpin sebuah perusahaan bernama PT Batu Gunung Mulia. Setelah izin pertambangan PT ini habis di tahun 2014, kedua kakak beradik ini lantas mendirikan PT Binuang Mitra bersama. Anak Haji Ijai, Rihan Fariza atau biasa disapa Haji Rihan, merupakan direktur utama PT Batu Gunung Mulia Putra Argo yang memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit di Tanah Laut. Sedangkan Andi Syamsuddin Arsyad atau lebih dikenal dengan Haji Isam adalah pengusaha batubara dan kelapa sawit dari batu licin. Konglomerat yang disebut media Tempo sebagai The Coal Capitalis ini punya perusahaan raksasa bernama PT John Lynn Group yang menaungi anak-anak perusahaan seperti PT John Lynn Baratama, PT John Lynn Marine and Shipping, PT John Lynn Air Transport, dan masih banyak lagi yang tak bisa disebutkan satu persatu. Ada juga PT Ehsan Agro Sentosa Group, subholding dari PT John Lynn Group, serta PT John Lynn Agro Mandiri yang bermain di industri kelapa sawit Kalimantan Selatan. Haji Isam bersama dengan Ketua MPR RI, Bambang Susatyo, juga mendirikan PT Codeco Timber yang bermain di usaha pertambangan dan kayu. Diketahui, saham John Lynn Group juga ada di perusahaan ini. Sayangnya, nama perusahaan Haji Isam sering tercoreng akibat beberapa kasus, seperti perampasan lahan masyarakat adat Dayak di Meratus, kriminalisasi terhadap wartawan, konflik perebutan lahan dengan pengusaha lain, serta melakukan penggusuran tanah warga di Tanah Bumbu dan Kota Baru. Haji Isam juga disebut-sebut memiliki relasi yang dekat dengan para penguasa daerah serta petinggi polisi yang membuatnya begitu jauh dari jerat hukum. Perusahaan milik Haji Isam juga banyak melakukan kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan dan jurnalis yang terlalu berani bersuara mengusik bisnisnya. Kebanyakan dari mereka dipidanakan dengan alasan pencemaran nama baik.
Selain bisnis, Haji Isam juga pernah masuk ke dunia politik saat menjadi pengurus PAN Kalsel dan pernah menjadi wakil bendahara tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin 2019. Walaupun saat ini tak lagi ikut politik, namun Haji Isam tetap punya pengaruh kuat dalam kancah perpolitikan Kalimantan Selatan. Setidaknya ada 3 orang keluarga Haji Isam yang pernah atau masih berpolitik. Sebut saja Sahbiri Nur, Gubernur Kalimantan Selatan saat ini, Arman Sulaiman, mantan Menteri Pertanian, dan Muhammad Rusli, calon terkuat Wakil Bupati Tanah Bumbu. Sahbiri Nur, Gubernur Kalimantan Selatan 2 periode ini, adalah mantan pengusaha tambang batubara. Sabirin pernah menjabat Direktur Utama di PT John Lynn Sasangga Banua, anak usaha John Lynn Group, yang notabene adalah perusahaan keponakannya sendiri, yaitu Haji Isam. Haji Isam juga sepupu dari Arman Sulaiman, Menteri Pertanian periode 2014-2019, yang mana menurut investigasi Tempo ikut memuluskan izin perusahaan gula milik Haji Isam di Bombana, Sulawesi Selatan. Sedangkan Muhammad Rusli atau Haji Rusli adalah kakak dari Haji Isam, seorang mantan pengusaha, mantan lurah dan camat, serta saat ini melaju di Pilkada Tanah Bumbu menjadi calon wakil bupati. Hari ini adalah momentum yang sangat bersejarah agar pilkada yang kita laksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan ini benar-benar melahirkan pemimpin-pemimpin yang diharapkan oleh rakyat. Haji Isam adalah penyokong utama dan disebut sebagai salah satu pendana kampanye terbesar pamannya, Sahbiri Nur, pada Pilgub Kalsel 2015, yang saat itu berpasangan dengan Rudi Resnawan. Kala itu, Sahbirin memenangkan pilkada. Pada pilkada tahun 2020, Sahbirin kembali mencalonkan diri menjadi calon gubernur Kalsel dengan pasangan barunya, Muhyiddin. Muhyiddin adalah pengusaha batubara yang memiliki saham di perusahaan batubara PT Binuang Jaya Mulia, serta pernah menjadi wali kota Banjarmasin periode 2010-2015. Muhyiddin dikenal dekat dan berkongsi dengan Haji Ciut Binuang. Zairullah Azhar, politisi Kalsel, juga punya relasi dan hubungan saling menguntungkan dengan Haji Isam. Saat menjabat Bupati Tanah Bumbu periode 2005-2010, Zairullah Azhar disebut banyak memberi izin usaha pada perusahaan Haji Isam. Kita harus memajukan Kalimantan Selatan. Itulah yang akan kami lakukan dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan hati. Tahun 2010, Zairullah mencalonkan diri dalam Pilgub Kalsel berpasangan dengan Habib Abu Bakar. Haji Isam pun menjadi bendahara tim pemenangan kala itu. Tahun 2020, Zairullah Azhar kembali mencalonkan diri menjadi Bupati Tanah Bumbu pada Pilkada 9 Desember berpasangan dengan kakak Haji Isam, yaitu Muhammad Rusli. Menurut hasil survei, Zairullah dan Rusli adalah pasangan paling unggul di Pilkada Tanah Bumbu dan menjadi calon terkuat Bupati Tanah Bumbu 2021-2024. Sahbiri Nur, Gubernur Kalsel saat ini, disebut pernah terlibat dalam sengketa lahan antara perusahaan tambang PT Sebuku Iron Electric Ores dengan perusahaan kelapa sawit PT Multisarana Agro Mandiri milik keponakannya, Haji Isam. Muhyiddin, wakil gubernur terpilih tahun 2020, pernah ditetapkan oleh Bareskrim menjadi tersangka kasus suap kepada Bupati Tanah Laut terkait izin tambang miliknya, PT Binuang Jaya Mulia. Namun, kasus dihentikan pada 2014 dengan alasan alat bukti kurang lengkap. Adrian Shah, Bupati Tanah Laut periode 2003-2013, ditangkap KPK atas suap pemulus izin tambang PT MSS pada tahun 2014. Anaknya, Bambang Alamsyah, yang juga Bupati Tanah Laut periode 2013-2018, sekaligus penerus dinasti politik ayahnya, juga ikut diperiksa sebagai saksi atas kasus ayahnya. Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2012 ditangkap karena menerima suap 1 miliar dalam rangka pengurusan penerbitan surat keterangan asal barang atau SKAB di pertambangan untuk 5 perusahaan batubara yang menambang di tanah laut. Saat ini, Kalimantan Selatan dipimpin oleh keluarga dan pengusaha tambang batubara dan kelapa sawit. Selain menjadi keponakan, Haji Isam juga menjadi kekuatan besar di balik kekuasaan Gubernur Sahbiri Nur. Wakilnya, Muhyiddin,
adalah pengusaha dan pemilik perusahaan tambang batu bara, serta punya relasi dan berkongsi dengan Haji Ciut, konglomerat asal Binuang. Anak Muhyiddin, Karmila Muhyiddin, adalah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Mertua Karmila, Suripno Sumas, adalah juga anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Suami Karmila, Hari Wijaya, adalah anggota DPRD Kota Banjarmasin. Dan saudara Hari Wijaya, Dedi, juga adalah anggota DPRD Banjarmasin. Calon terkuat Bupati Tanah Bumbu, Zairul Azhar, punya hubungan baik dan saling menguntungkan dengan Haji Isam. Calon terkuat Wakil Bupati Tanah Bumbu, Rusli, adalah kakak Haji Isam dan juga masih ada hubungan keluarga dengan Sabirin. Ini tentu bukan seluruhnya, namun setidaknya memberikan gambaran kepada kita bahwa penguasa dan pengusaha selalu berjalan beriringan menuju satu hilir yang sama, yaitu uang dan kekuasaan. Sampai jumpa, salam Universe.